Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sore hari ini Allah masih memberikan kita sehat, iman, kesempatan untuk bisa berkumpul kembali, dan mudah-mudahan pada majelis yang mulia ini, majelis tafsir, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, tambahan ilmu dan tambahan amal. Mudah-mudahan Allah terima segala amal kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian rahmati Allah, kita ada pada pembahasan masih di tafsir surat At-Takatsur. Dan kemarin kita telah membahas sampai pada ayat yang kedua, insya Allah ya, ayat yang kedua. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ayat yang ketiga. Next, berikutnya. Sebelum kita masuk kepada tafsirnya, saya akan bacakan dulu lafaz bunyi surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Itulah bacaan surat At-Takatsur yang terdiri dari 8 ayat, ringkas, pendek, namun ini menjadi peringatan yang sangat mendalam bagi kita, surat At-Takatsur. Next, berikutnya. Ya, ini yang kita bahas kemarin, Ibu sekalian. Allah berfirman di dalam surat ini, surat Al-Haakumut Takatsur, ayat yang pertama, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut Takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Berbanyak-banyakan telah melalaikan kamu. Para ulama mengingatkan kepada kita, bermegah-megahan harta, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan jabatan, banyak-banyakan titel itu bisa melalaikan manusia, bisa melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Next, berikutnya. Dan bermegah-megahan itu, kelalaian itu ternyata terjadi sampai hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kuburan. Dan para ulama memiliki dua pendapat masalah ayat yang kedua, yaitu hatta zurtumul maqabir, kemarin telah kita bahas, yaitu sampai kamu masuk ke dalam kuburan atau disebut dengan mati. Sampai kamu mati baru kamu sadar. Sampai masuk ke kuburan baru sadar kalau selama ini kamu itu lalai dari beribadah kepada Allah, lalai tidak menyembah Allah,
dan kegiatannya hanya nyari harta, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Dan yang kedua, makna dari hatta zurtumul maqabir adalah ternyata kalian ziarah kubur pun masih berbangga-banggaan. Kalian mengunjungi kuburan pun masih saja lalai, masih membanggakan kakek dan nenek moyang kalian. Padahal Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengingat kematian, untuk senantiasa mengingat kematian. Rasulullah bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan ziarah kubur. Ya, kita mendatangi kuburan, kemudian kita mengingat bagaimana orang-orang yang telah meninggal, mereka mendapatkan nikmat kubur, mereka mendapatkan azab kubur, mereka sadar bahwasanya mereka tidak bisa melakukan amal apapun, sedangkan kita yang ada di masih dunia ini, masih hidup ini, kok tidak sadar-sadar, kok masih saja lalai, masih saja bingung masalah harta, masih saja bingung masalah urusan-urusan dunia. Padahal Allah menciptakan kita dengan tujuan untuk menyembahnya. Inilah peringatan dari Allah kepada kita semua manusia agar tidak lalai kehidupan dunia ini. Kita punya tujuan, ibu-ibu sekalian. Kita di dunia ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan menuju surga. Maka kita maksimalkan waktu kita di dunia ini untuk mencari bekal. Jangan sampai lalai mencari hal-hal yang tidak bermanfaat, lalai bermegah-megahan, berbanyak-banyakan, sehingga kita mati dalam keadaan masih lalai. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah berikan kita istiqomah untuk terus belajar, untuk terus ngaji, sehingga kita tidak lalai dari godaan kehidupan dunia. Next, berikutnya. Kita akan masuk kepada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Allah berfirman di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat. Kalla saufa ta'lamun. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa, kelak. Ta'lamun, kamu akan mengetahuinya. Kelak kamu akan mengetahuinya. Dan Allah ulangi lafaz ayat ketiga ini di ayat setelahnya, yaitu ayat yang keempat. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu pasti akan mengetahuinya. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Yang dimaksudkan ada tiga pendapat, ibu sekalian. Pendapat yang pertama, kalla sawfa ta'lamun, ini untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir yang hidup di dunia ini lalai, nggak pernah nyembah Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah beribadah, sama Allah diberikan satu kalimat, kelak kamu akan mengetahuinya, wahai orang-orang kafir. Dan ayat yang keempat ini maknanya sama persis. Allah gunakan ayat yang mirip, ya, lafaz yang mirip, ada double, itu untuk apa? Untuk penegasan. Nanti titenono, kamu akan tahu kelak. Kelak kamu akan tahu akibat perbuatanmu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahuinya. Nah, ini menunjukkan apa? Penegasan yang sangat. Karena Allah mengulangi satu ayat dua kali. Hanya ditambahi dengan kata thumma saja. Dan ini di Al-Quran sangat banyak, ibu sekalian. Ketika Allah ingin menegaskan sesuatu, Allah ulangi ayat itu berulang-ulang. Contohnya di surat Ar-Rahman, ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi wahai manusia dan jin yang kamu dustakan? Kami sudah ngasih banyak nikmat, kamu kok masih saja mendustakannya? Kamu bilang itu nikmat dari kamu sendiri, kamu bilang itu nikmat dari kecerdasanmu, itu semua dariku. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Diulang-ulangi. Dan banyak di dalam surat yang lain Allah mengulang-ulangi ayat tertentu. Ini untuk penegasan. Dan di surat ini Allah ulangi kalla saufa ta'lamun.
kamu akan tahu nanti akibatnya. Silahkan kamu berbuat sesukamu di dunia, mau cari harta, foya-foya, leha-leha, males-malesan, silahkan. Kamu akan mengetahui akibatnya, akibat dari perbuatanmu di dunia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ternyata para ulama membahas dua ayat ini maknanya berbeda. Walaupun lafadznya sama. Lafadznya sama. Nah, ini namanya tafsir ya, kan? Ada pendapat satu, pendapat kedua. Pendapat yang kedua ini maknanya berbeda. Ayat yang ketiga bermakna kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, hai orang kafir, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu di alam kubur. Jadi yang ayat yang ketiga itu di alam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya nanti di alam kubur. Sedangkan ayat yang keempat, summa, kemudian setelah alam kubur, kalla saufa ta'lamun, kalian akan mengetahuinya nanti di alam akhirat. Nanti di akhirat kalian akan tahu. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi ayat yang ketiga di alam kubur, yang keempat di alam akhirat. Pendapat yang ketiga, pendapat yang terakhir dari para ulama, dan ini menyangkut kita juga ya sekalian. Tadi kan orang kafir saja ya. Ini menyangkut kita. Ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun, itu objeknya kepada orang kafir. Jadi sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat kelalaianmu, hei orang-orang kafir. Ayat yang ketiga khusus untuk orang kafir. Sedangkan ayat yang keempat khusus untuk orang-orang beriman. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui akibat kelalaianmu, wahai orang-orang beriman. Allah menasehati kita, memperingatkan kita, orang-orang yang beriman, jangan sampai lalai. Kadang Ibu, orang-orang beriman, orang-orang yang Islam begini, kadang masih lalai. Mereka KTP-nya Islam, mereka mengaku aku beriman, aku Islam, tapi sholatnya cuma satu waktu, maghrib aja sholat. Tapi puasa Ramadan ya kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak. Mereka lalai, mereka sibuk mencari harta, mereka sibuk mencari jabatan, mereka sibuk korupsi, mereka sibuk mencuri, menipu, dan yang lainnya. Akhirnya mereka melalaikan kewajiban mereka terhadap Allah. Padahal mereka Islam. Saya punya tetangga itu Islam, dikasih umur panjang, tapi seumur hidup belum pernah sholat. Dari kecil sampai tua umur 70-an masih belum sholat. Saya berdoa mudah-mudahan beliau diberikan hidayah oleh Allah. Beliau Islam, tapi nggak pernah sholat, belum pernah sholat sama sekali. Yang dipikirkan cuma harta, panen, bertani, bercocok tanam, sehari-hari nggak pernah sholat. Padahal orang Islam. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui akibat kelalaianmu, wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang beriman. Maka ini peringatan, ayat ini peringatan untuk kita semua. Marilah kita tinggalkan lubang kelalaian itu. Kita tinggalkan, jangan sampai kita lalai dengan hal-hal yang sifatnya fana, sifatnya gampang hilang. Dunia itu disebutkan dalam Al-Quran Zahratul Hayati Dunia, bunga kehidupan dunia. Allah mensifati dunia dengan bunga karena cepat layu, cepat hilang. Bunga itu cepat layu, mekarnya sebentar, habis itu layu. Dunia itu indahnya sebentar, habis itu hilang. Maka jangan sibuk dengan sesuatu yang gampang hilang, sibuklah dengan sesuatu yang akan kekal selamanya, yaitu surga. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Ayat yang kelima berikutnya. Allah masih memperingatkan dengan tegas, dan ini dengan menunjukkan kata-kata kalla, sekali-kali tidak.
Ini menunjukkan bahwasanya Allah sedang memperingatkan dengan tegas. Kalla, ayat yang kelima, lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalla, sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Sekiranya kamu itu punya ilmu yakin. Sekiranya, seandainya kamu itu punya ilmu. Ini peringatan bagi kita orang-orang beriman, orang-orang Islam, dan juga orang-orang kafir. Hendaknya di dunia itu banyak-banyak mencari ilmu. Ini faedah paling penting dari ayat yang kelima ini, yaitu banyak-banyak cari ilmu. Kenapa kok bisa kita disuruh banyak-banyak cari ilmu? Karena Allah berandai, lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, kalau kamu punya ilmu di dunia, punya ilmu tentang kebaikan, ilmu tentang surga, ilmu tentang dosa, ilmu tentang neraka, kamu pasti nggak akan lalai. Lah mereka itu lalai karena tidak punya ilmu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Dan pembagian yakin atau keyakinan itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi menjadi 3 tingkatan yakin. Ini dalam tafsirnya disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi ada 3 tingkatan yakin. Dan yakin yang ada di surat ini Allah sebutkan hanya 2 saja. Di surat At-Takatsur Allah sebutkan 2 keyakinan. Yaitu yang ayat yang kelima ini ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Satunya ilmal yaqin, satunya ainal yaqin. Allah menyebutkan hanya 2 saja di dalam surat ini. Sedangkan yakin yang ketiga Allah sebutkan dalam surat lain, contohnya surat Al-Haqqah dan surat Al-Waqi'ah. Apa pembagian yakin yang 3 itu? Kata beliau, pembagian yakin yang pertama, yang paling dasar, yang level 1, ya, level rendah, adalah ilmu yakin. Ilmul yakin. Atau kalau di sini difathahkan, ilmal yakin. Jadi yang pertama adalah ilmul yakin. Apa itu ilmul yakin? Ilmul yakin adalah keyakinan yang berasal dari pengetahuan. Keyakinan yang berasal dari pengetahuan. Dan biasanya dari pengetahuan itu bisa diperoleh dari mendengar sesuatu, mendengar seseorang. Nah itu dari pengetahuannya, yaitu ilmu. Keyakinan dari ilmu. Dan tingkatan yang kedua, ini tingkatan yang lebih tinggi, levelnya level 2, yaitu yang ada di surat ini, At-Takatsur ayat yang ke-7, yaitu ainal yakin. Ainal yakin atau ainul yakin sama saja. Ain itu artinya mata. Maka ainul yakin adalah keyakinan yang diperoleh dari melihat langsung. Keyakinan yang diperoleh dari melihat langsung. Ya. Kemudian level yang lebih tinggi daripada ainul yakin, yaitu haqqul yakin. Haqqul yakin. Hak artinya benar. Berarti arti haqqul yakin itu benar-benar yakin, atau para ulama menerjemahkannya dengan keyakinan yang diperoleh dari merasakan langsung. Keyakinan yang diperoleh dari merasakan langsung. Itulah tingkatan yakin yang ketiga. Haqqul yakin. Di dalam surat Al-Haqqah Allah berfirman, innahu lahaqqul yakin
Fasabbih bismi rabbikal azim. Innahu itu kembali kepada Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah hakul yakin. Maksudnya adalah Al-Quran itu benar-benar sesuatu yang keyakinannya itu sudah tingkat tinggi. Tidak ada keraguan sama sekali. La raiba fi di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu ditempatkan pada tingkatan keyakinan ketiga. Level paling tinggi yaitu hakul yakin. Innahu la hakul yakin. Dalam surat Al-Haqqah. Dalam surat Al-Waqi'ah Allah juga berfirman, Inna hadza lahu haqqul yakin. Haqqul yakin. Keyakinan yang diperoleh dari merasakan langsung. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mencontohkan perumpamaan ketiga tingkatan keyakinan ini. Biar kita paham Ibu sekalian, apa sih bedanya ilmal yakin, kemudian ainal yakin, sama hakul yakin. Apa sih bedanya ketiga ini? Contohnya sebagai berikut. Beliau mencontohkan tiga tingkatan yakin ini dengan sebuah madu. Jadi anak kecil kan nggak tahu apa-apa ya, masih kecil nggak tahu apa-apa, maka kita contohnya sebagai bapaknya kita bilang ke anak kita, nah lebah itu, tawon itu bisa mengeluarkan cairan namanya madu. Itu rasanya manis sekali, madu itu. Maka anak itu mendapatkan ilmal yakin, keyakinan yang diperoleh dari pengetahuan. Oh manis ya Pak? Iya manis, madu itu dari lebah, keluar dari lebah. Jadi anak itu karena diberitahu bapaknya kan orang jujur, dia percaya, oh ada madu ya, keluar dari lebah, rasanya manis. Itulah ilmal yakin. Tingkatan yang kedua yaitu ainul yakin. Ketika sang anak contohnya suatu hari lihat TV, terus dia lihat misalkan Discovery Channel ya, ada lebah begitu sedang mengeluarkan madu, dia ngelihat langsung proses keluarnya madu dari lebah. Oh itu ada madunya dari lebah. Dia naik level menjadi ainul yakin, keyakinan yang diperoleh dari melihat langsung. Ainul yakin. Itu sudah nggak terbantahkan itu, kalau sudah lihat langsung itu sudah nggak terbantahkan. Namun dia masih bisa naik level lagi, yaitu hakul yakin. Suatu hari bapaknya bawa madu ke rumah. Nah ini loh yang bapak ceritakan kemarin, ini madu dari lebah asli. Akhirnya anak itu nyicipi, masukkan telunjuknya, diemut. Oh manis ya. Nah, dia sudah naik level menjadi hakul yakin. Kebenaran atau keyakinan yang diperoleh merasakan langsung. Madu tadi. Beliau mencontohkannya sebagai permisalan madunya Ibnu Taimiyah. Contoh lain misalkan gampang ya, misalkan kita bilang ke anak-anak setrika itu panas. Anak itu, oh panas ya, dia ilmal yakin. Nanti dia lihat langsung setrika kena air gitu langsung, oh saya lihat langsung setrika itu panas. Suatu hari dia keconyok setrika, oh panas. Nah, sudah hakul yakin, sudah pernah merasakan. Nah, maka apa faedah yang bisa kita ambil dari pembagian tiga keyakinan tadi ini, yaitu Allah berandai-andai kok seandainya orang yang lalai itu punya ilmu yakin, seandainya mereka itu punya ilmu sehingga mereka itu yakin kalau ada azab kubur, mereka itu yakin ada surga, ada neraka. Lah mereka lalai itu karena nggak pernah ngaji. Kadang orang Islam, dia sholat, tapi nggak pernah ngaji, akhirnya lalai. Dia nggak takut dengan ancaman azab kubur, nggak takut dengan ancaman neraka, karena dia tidak pernah ngaji ilmu, nggak pernah ngaji tafsir, ngaji hadits. Akhirnya pengetahuannya kurang tentang akhirat. Akhirnya dia belum mendapatkan ilmu yakin, sehingga dia menjadi lalai. Di dalam Islam, kita kan
diberikan oleh dari Nabi ya, dari Rasulullah SAW bahwa beliau adalah Shadiqul Masduq, orang yang paling jujur, Al-Amin. Beliau mengatakan, wahai orang Islam, surga itu ada. Innallahal haq, sesungguhnya Allah itu benar, Allah itu ada, surga itu ada, neraka itu ada. Dan kita percaya, itulah yang dinamakan ilmal yakin, ilmul yakin. Kita sudah mendapatkan keyakinan iman. Dan nanti ketika kita melihat langsung, oh surga itu kayak gitu, maka kita sudah naik level kepada ainul yakin. Kita masih belum ainul yakin. Apalagi hakul yakin, kita masih belum merasakan masuk surga. Kita masih pada taraf ilmal yakin. Dan itu pun jarang orang yang punya ilmal yakin. Jarang orang yang ngaji. Jarang orang yang berusaha menuntut ilmu akhirnya tahu, oh nanti di surga ada ini. Oh nanti di kuburan ditanya malaikat, itu jarang ada orang yang tahu. Karena banyak orang tidak mau ngaji. Yang berada pada tingkatan hakul ainul yakin ataupun hakul yakin, siapakah beliau? Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah melihat langsung surga. Beliau pernah melihat langsung neraka. Bahkan beliau itu sudah pada tingkatan hakul yakin. Beliau sudah pernah mencicipi langsung masuk jalan-jalan ke surga. Yang pernah kita ceritakan, beliau pernah diantar malaikat Jibril ya masuk surga, kemudian melihat ada sungai Kautsar itu ya. Beliau masukkan tangannya ke air, kemudian mengambil tanah di bawah airnya itu, kemudian dicium baunya sangat wangi, sungai Al-Kautsar kata malaikat Jibril. Ya Rasulullah sudah hakul yakin. Makanya beliau adalah orang yang paling bertakwa. Beliau adalah orang yang paling rajin ibadahnya. Beliau adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Karena beliau sudah pada tingkatan level seperti itu. Dan ada satu lagi yang sudah mencapai tingkatan level hakul yakin. Siapa itu? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang awal menginjakkan kaki di surga. Beliau pernah makan makanan surga malahan, buah-buahan surga, minuman surga, beliau malah sudah pernah. Bahkan ketika meninggalkan saking rindunya dengan surga, beliau Nabi Adam alaihissalam memerintahkan anaknya untuk mencari buah surga, padahal mustahil ya di dunia ada buah surga. Nabi Adam berada pada tingkatan hakul yakin. Nah kita mudah-mudahan mendapatkan ilmal yakin, keyakinan yang diperoleh dari ilmu-ilmu yang menyebabkan kita itu nggak lalai. Sedangkan Allah berandai-andai, itu loh orang yang lalai itu kenapa sih kok nggak punya ilmal yakin? Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekiranya kamu itu punya ilmal yakin, seandainya kamu itu mengetahuinya dengan pasti. Itulah maksud dari ayat yang kelima itu. Berikutnya, next, ayat yang keenam. Ayat yang keenam dan ayat yang ketujuh ini hampir mirip karena objeknya sama. Allah berfirman, la tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Inilah tingkatan level yang kedua, yaitu ainal yakin. Melihat neraka dengan mata kepala sendiri. Ini untuk siapapun Ibu sekalian, untuk orang kafir, untuk orang-orang beriman. Diperingatkan oleh Allah, kenapa sih kamu di dunia ini nggak mau ngaji, nggak mau cari ilmu? Seandainya kamu kalau cari ilmu, kamu akan mendapatkan ilmal yakin. Kalau kamu punya ilmal yakin, kamu nggak akan lalai. La tarawunnal jahim.
Dan kamu nanti di akhirat benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan kamu akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ainal yakin. Dan bedanya kita dengan mereka orang-orang kafir adalah kagetnya beda. Kagetnya beda. Kita nanti akan melihat juga neraka penampakan secara langsung, live. Orang kafir juga melihat juga penampakan neraka secara langsung ketika neraka itu dihadirkan. Dan kagetnya beda. Kagetnya beda. Kenapa kok beda? Karena orang kafir nggak punya ilmu yakin. Mereka nggak percaya neraka, nggak tahu neraka itu gimana. Tiba-tiba neraka datang dan mereka langsung pada level yang kedua. Ainal yakin, melihat dengan mata kepala sendiri. Kagetnya luar biasa. Sedangkan kita juga kaget sebenarnya melihat neraka yang begitu mengerikan. Tapi kita punya ilmu yakin. Oh, di dunia saya pernah ngaji tentang neraka. Neraka itu gini, gini, gini. Nah, sekarang saya melihat sendiri betapa mengerikannya neraka. Ainal yakin, naik ke level 2. Maka kaget tapi nggak sekaget yang orang kafir. Orang kafir langsung naik level yang kedua. Seperti di setrum begitu langsung level 2. Kalau kita disetrum level 1 dulu, nanti naik level 2, ada tahapnya. Orang kafir sangat kaget melihat penampakan neraka yang begitu mengerikan. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Dalam surat yang lain, ini adalah peristiwa Ibu sekalian. Peristiwa nanti ketika kita dihadapkan di padang mahsyar. Ketika kita dikumpulkan semua manusia, orang baik, orang jahat, orang kafir, orang beriman, Allah akan datangkan itu yang namanya neraka di hadapan kita dan kita akan melihat secara langsung bentuknya neraka itu bagaimana. Di dalam surat An-Nazi'at ayat 36 Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى maka apabila malapetaka terbesar telah datang, yaitu hari kiamat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia teringat apa yang telah dikerjakan dulu di dunia. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang yang melihatnya. Semua akan melihat tertuju pandangannya kepada neraka yang diperlihatkan oleh Allah. Dan kita semua naik pada level ainal yakin. Kita yakin, kita beriman dengan neraka karena kita telah melihat sendiri ada neraka. Dalam surat Al-Fajr ini lebih detail lagi. Peristiwa pendatangan neraka di hadapan seluruh manusia. Di surat Al-Fajr ayat yang ke-23. Allah berfirman, Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jangan sekali-kali seperti itu. Apabila bumi digoncangkan dengan berturut-turut. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Tuhanmu, begitu pula datanglah para malaikat secara berbaris-baris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Maka sadarlah manusia pada hari itu juga. Wa anna lahu dzikra. Maka bagaimana bisa sadarnya manusia itu bermanfaat baginya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, oh seandainya dulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Nah, itu orang kafir itu. Ketika melihat neraka secara live, asli, ini loh neraka. Mereka menyayangkan, kenapa dulu di dunia ini aku kok nggak mengerjakan kebaikan.
Kenapa aku kok lalai, lupa sholat? Kenapa aku gampangkan sholat, gampangkan zikir, nggak pernah ngaji, nggak pernah nyembah Allah? Apa yang aku lakukan selama ini di dunia? Nah, ini orang-orang yang mereka menyesal ketika melihat neraka secara langsung. Secara detail, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah berkisah, bercerita bagaimana neraka nanti itu datang di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar. Rasulullah bersabda, neraka jahanam pada hari itu didatangkan dengan 70.000 kendali, 70.000 tali kekang. Begitu besarnya neraka. Yang masing-masing tali kekang itu dipegang oleh 70.000 malaikat yang menariknya. Bayangkan, neraka itu ditarik dengan 70.000 tali, satu tali itu dipegang 70.000 malaikat. Berapa malaikat yang berusaha untuk narik neraka itu? Kita tahu malaikat kan besar-besar, malaikat kan kuat-kuat. Lah itu tidak hanya satu malaikat, tapi 70.000 dikali 70.000. Dihitung sendiri berapa juta itu malaikat yang berusaha menarik neraka. Dan kita ingat Bu, dalam kisah Nabi Sulaiman itu bagaimana kekuatan malaikat. Malaikat itu kekuatannya di luar akal. Beda dengan manusia dan jin. Mungkin jin lebih kuat daripada manusia, tapi malaikat berada di level lebih atas daripada jin. Kita tahu kisah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh pasukannya untuk apa? Mengangkat istananya Ratu Balkis. Mengangkat istananya Ratu Balkis. Nah, maka ada jin kan? Jinnya sanggup kan? Jinnya mengatakan, wahai Raja Sulaiman, aku akan mengangkat singgasana Balkis itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Pasti sudah ada di sini. Betapa kecepatannya jin, ya, kecepatan jin, kemudian kemampuan dia mengangkat istana itu, kemudian balik ke istananya Sulaiman. Itu sangat kuat jin. Tapi ada yang lebih kuat daripada jin. Ada seorang manusia berkata kepada Nabi Sulaiman, wahai Raja Sulaiman, aku akan membawakan singgasana Balkis kepadamu sebelum matamu berkedip. Nggak ada satu detik. Nggak ada satu detik, sudah langsung ada istananya itu. Dan disebutkan dalam tafsirnya, para ulama mengatakan, manusia ini ternyata dibantu oleh siapa? Oleh malaikat. Oleh malaikat. Para ulama mengatakan, laki-laki ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan singgasana Balkis kepada kerajaan Sulaiman, dan akhirnya Allah menurunkan malaikat, satu orang malaikat yang membawakan singgasana Balkis dari Yaman didatangkan ke Syam di kerajaannya Nabi Sulaiman dalam sekejap mata, nggak ada satu kedipan, dan itu adalah malaikat yang bawakan. Masya Allah, itu kekuatannya satu malaikat seperti itu. Nah ini yang bawa neraka itu berapa malaikat? 70.000 malaikat dikali 70.000 malaikat. Begitu besarnya neraka, begitu apa ya? Kan neraka itu sebenarnya kan bisa jalan sendiri. Kenapa kok harus ditali kekang? Karena neraka itu memberontak. Kalau kita mau kurban itu, lihat penyembelihan kurban sapi itu kan tali kekangnya berapa? Mungkin di kakinya 2, di tanduknya 2, di badannya 1 tuh gimana? Mungkin 5. Karena dia berontak, sapi itu berontak. Dan neraka itu marah, berontak sampai tali kakinya 70.000. Saking menakutkannya, mengerikannya neraka, saking besarnya neraka itu. Dan kita semua nanti akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Gimana sih penampakan makhluk yang namanya neraka ini, tempat tinggal orang-orang kafir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau Ibnu Katsir menceritakan dan menukil sebuah hadis yang menunjukkan
apa yang terjadi dengan neraka ketika neraka itu didatangkan di hadapan manusia pertama kali. Kata Ibnu Katsir, Allah mengancam mereka dengan keadaan tersebut, yaitu saat ahli neraka melihat neraka pertama kali. Kemudian neraka itu bergolak dengan sekali golakan. Neraka itu menghembuskan nafasnya dengan sekali hembus. Misalnya ketika neraka datang bernafas dengan sekali nafas, sangat menakutkan. Dan di situ tidak hanya ahli neraka, di situ ada seluruh manusia yang menyaksikan neraka bernafas sekali nafas tadi. Kemudian apa yang terjadi? Maka menyungkurlah semua malaikat terdekat dan nabi yang diutus bersideku di atas kedua lututnya masing-masing karena takut menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan. Bayangkan, malaikat dan nabi yang orang soleh, orang beriman, itu melihat neraka bernafas sekali nafas. Misalnya gitu. Langsung semuanya menyungkur berlutut di atas kedua lututnya. Sangat takut, karena sangat takut. Gimana dengan ahli neraka? Orang-orang kafir yang nggak tahu, nggak pernah punya pengetahuan tentang neraka. Langsung tiba-tiba ke level kedua, ainal yakin. Langsung mungkin bisa jadi pingsan atau saking takutnya karena dia akan masuk ke dalamnya. Ini yang diceritakan di dalam Ibnu Katsir, dan ini menunjukkan ibu sekalian, neraka jahanam, neraka Allah itu punya nafas. Dia adalah makhluk dan dia bisa bernafas. Di dalam hadis muttafaqun alaih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, neraka berkata, Ya Rabbi, akala ba'di ba'dan. Neraka berkata kepada Allah, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kami memakan satu sama lainnya, maka izinkanlah kami untuk bernafas. Ternyata neraka itu karena dia nyala api, kemudian dia saling menghancurkan satu sama lain di dalam tubuh neraka itu, sehingga neraka butuh untuk bernafas. Neraka butuh untuk bernafas. Wallahu alam, ini perkara gaib dan kita tidak tahu bagaimana kok bisa satu sama lain saling memakan, itu bagaimana, wallahu alam. Tapi inilah perkataan neraka, Ya Rabbi, kami memakan satu sama lain, maka izinkanlah kami untuk bernafas. Maka fa'adzina laha, Allah mengizinkan neraka itu binafasaini nafsin, dengan dua nafas. Allah mengizinkan neraka untuk bernafas dua kali. Fi syita'i wa nafasin fi shaif. Nafas yang pertama itu ketika musim dingin, dan nafas yang kedua ketika musim panas. Maka kata Rasulullah, hawa yang sangat panas itu adalah dari panasnya neraka, dan hawa yang sangat dingin itu adalah dari dingin bekunya neraka. Yang disebut dengan zamharir jahannam, dingin bekunya neraka. Dan ini menunjukkan neraka itu ada bagian yang sangat panas dan ada bagian yang sangat dingin. Mungkin untuk menghindari tadi yang saling memakan satu sama lain. Neraka itu ada panasnya, ada dinginnya. Kita kalau di musim panas kan ada hembusan angin panas, itu dari neraka. Sebagian dari neraka. Ketika dingin 0 derajat bahkan sampai minus, itu dari dinginnya neraka. Dan ini menjadi menjadi amal buat kita ibu sekalian, terutama yang tinggal di negara yang ada musim panas, ada musim sangat dingin, ya, negara-negara Eropa dan yang lainnya yang di atasnya, di utara. Ada sebuah amalan, ada sebuah doa yang diturunkan dari hadis yang tadi. Neraka itu punya panas dan punya dingin, zamharir. Rasulullah bersabda, jika hari begitu dingin,
Kata beliau, lalu seorang hamba mengucapkan sebuah doa ini. Apa doanya? La ilaha illa la ilaha illallah ma ashhadu ma ashaddu bardin hadzal yaum Allahumma ajirni min zamharir jahannam. Yaitu doa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ma ashaddu bardin hadzal yaum. Sungguh begitu dingin hari ini. Allahumma ajirni min zamharir jahannam. Ya Allah, jauhkanlah aku, selamatkan aku dari zamharir jahannam, dingin bekunya jahannam. Atau kalau kita mau pendeknya, Allahumma ajirni min zamharir jahannam. Terutama yang tinggal di Batu ya, di Batu atau yang lebih atas itu. Itu kalau pagi sangat dingin, berdoa kepada Allah. Allahumma ajirni min zamharir jahannam. Ya Allah, selamatkan aku dari dingin bekunya neraka jahannam. Ketika seorang hamba ditimpa musim dingin, angin yang dingin, kemudian membaca doa ini, maka Allah berfirman kepada neraka jahanam, sesungguhnya di antara hambaku meminta perlindungan kepadaku dari dingin bekumu, dan aku bersaksi bahwasanya aku telah melindunginya dari dinginmu. Inilah Allah bersaksi bahwasanya Allah akan melindungi kita dari zamharir jahannam, dingin bekunya jahannam. Syaratnya adalah ketika kita berada di musim dingin, merasa kedinginan, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajirni min zamharir jahannam. Ya Allah, selamatkan aku dari dingin beku neraka jahannam. Zamharir pernah Allah sebutkan di dalam surat Al-Insan ayat yang wallahu a'lam berapa ya. Allah berfirman, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Muttaqiina fiha 'alal araik. Penduduk surga itu mereka nanti duduk di atas dipan itu bersandar, leyeh-leyeh, tenang, santai-santai di surga. La yarawna fiha syamsa. Mereka tidak akan merasakan teriknya matahari. Wala zamharira, lain zamharir, wala zamharira. Dan di surga itu mereka tidak merasakan dinginnya dingin yang berlebihan, dingin yang menusuk. Di surga itu tidak ada cuaca panas sehingga kita keringetan terus bau, tidak. Tidak ada di surga itu cuaca yang sangat dingin, tidak ada. Dan ini menunjukkan sebagian ulama mengatakan nanti kalau kita masuk surga, amin insyaallah, kita tidak akan melihat matahari sekalian. Nanti ketika kita masuk surga, kita tidak melihat bulan. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, sehingga kalau nggak ada matahari, nggak ada bulan, akibatnya apa? Di dalam surga tidak ada siang dan tidak ada malam. Tidak ada siang dan tidak ada malam. Jadi melekan terus. Nah, tidur itu kan kelemahan. Kita kan malam tidur. Nah, orang lemah itu kalau dia tidur. Karena manusia itu lemah. Tidur itu salah satu bentuk kelemahan. Orang yang kuat adalah orang yang nggak tidur selamanya. Nah, itu orang kuat. Tapi tidak ada yang seperti itu. Di surga tidak ada kelemahan, tidak ada tidur, tidak ada ngantuk. Di surga kita sepuasnya bisa bersenang-senang. Tidak ada siang dan malam. Imam Al-Qurtubi berkata, para ulama mengatakan di surga itu tidak ada siang malam. Tidak ada. Mereka senantiasa hidup di bawah cahaya untuk selama-lamanya. Mereka mengetahui perkiraan malam dengan diturunkannya hijab dan ditutupnya pintu-pintu. Masya Allah. Jadi berarti masih ada gelap. Gelapnya itu ketika hijabnya turun, pintu-pintu ditutup itu agak gelap.
Dan ketika terang, nah itu dianggap seperti siang, padahal nggak ada matahari. Cuma hijabnya dibuka, kemudian pintu-pintu dibuka, maka terang. Mereka mengetahui perkiraan siang dengan diangkatnya hijab dan dibukanya apa? Pintu-pintu tadi. Masya Allah. Nah, itu ketika di surga ya, nah, tidak merasakan panas dan dingin zamhari. Dari Ka'ab, ia berkata dalam tafsirnya, sesungguhnya di neraka terdapat dingin, yaitu zamharir, dingin yang sangat beku, yang ini bisa membuat kulit-kulit terlepas, sehingga mereka yang berada di neraka itu minta pertolongan agar didatangkan panasnya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang masuk ke dalam bagian neraka yang zamharir, yang sangat dingin, itu saking dinginnya mereka pengen didatangkan panasnya neraka. Dan mungkin nanti pas masuk ke panasnya neraka, mereka pengen didatangkan zamharirnya. Panasnya itu sangat panas, 70 kali lipat dari panas dunia, mungkin dinginnya juga sangat dingin. Dan analoginya mungkin 70 kali lipat dinginnya dari dingin dunia. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah memberikan kita keselamatan dan dari api neraka ya, dari api neraka dan dari zamharirnya, dari dingin bekunya api neraka. Allah juga berfirman dalam surat An-Naba ayat 24, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. La yadzuquna fiha bardan. Mereka tidak akan merasakan kesejukan di dalam neraka itu. Panas, semuanya panas. Wala syaraban. Mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun minuman yang sejuk di dalam neraka itu. Illa hamiman. Kecuali minuman air yang sangat mendidih, sangat panas. Wa ghassaqan. Dan air yang sangat dingin. Sangat dingin, menusuk. Jadi kebalikannya. Hamiman itu air mendidih, air panas. Ghassaqan itu air yang sangat dingin. Air sangat dingin. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, surat An-Naba, ayat 24. Beliau berkata, yang dimaksud dengan ghassaq, itu hamimah wa ghassaq. Ghassaq adalah dingin bekunya neraka. Dan seseorang itu seperti terpanggang gara-gara minum ghassaq. Wallahu alam bagaimana bentuknya, keadaannya. Wallahu alam. Kok bisa minum ghassaq sampai terpanggang? Mujahid, murid beliau, berkata, ghassaq adalah sesuatu yang tidak mampu seorang sentuh karena begitu dinginnya. Kita kalau nyentuh es kan nggak bisa lama-lama. Ghassaq mau nyentuh aja nggak bisa, saking dinginnya. Dan ada ulama yang mengatakan ghassaq adalah dingin yang sangat dan baunya sangat busuk. Sangat busuk. Campur dengan apa? Dengan nanah. Ghassaq. Dingin dan sangat bau, sangat busuk. Inilah ayat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Surat At-Takatsur ini. Agar kita jangan banyak lalai, agar kita banyak-banyak mencari bekal untuk nanti ketemu Allah, untuk kejadian peristiwa ini ketika neraka didatangkan, ketika keyakinan kita naik level pada ainul yakin, keyakinan dengan diperoleh dari melihat langsung neraka, kita melihat langsung Allah, kita melihat langsung malaikat. Orang kafir, ya Allah ternyata ada tuh Allah, ada malaikat, neraka itu ada benar. Maka ini adalah ayat-ayat peringatan bagi kita semuanya, agar kita jangan banyak lalai, agar kita sadar dari tidur kita. Kita ini masih hidup, Ibu sekalian. Orang yang masih hidup itu masih bisa bertobat. Orang yang masih hidup itu masih bisa beramal.
Sedangkan orang yang sudah mati di bawah kita ini, mereka ingin hidup kembali, bisa beramal, bisa sholat, sedekah, bisa menyembah Allah dengan baik. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita sadar. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, yang tidak berlalu begitu saja. Kita jadi semangat ibadah, kita jadi semangat berdoa dari zamharir jahannam, kita berdoa dari keburukan neraka jahannam, kita berdoa supaya dimasukkan ke dalam surga, kita jadi rajin sedekah, rajin berbuat baik, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai yang Allah sebutkan di dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan membuat kalian lalai. Demikian, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.